warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru Indonesia. Saya Sabijo dari SD Negeri 4 Purwodadi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi pada materi transformasi energi kelas 4 di SD Negeri 4 Purwodadi. Ayo kita lihat bersama. Nah, kita memulai dengan menyiapkan di dalam pembelajaran yang akan kita lakukan pada peserta didik. Kita buat skenario-nya dulu. Kita buat skenario yang akan kita laksanakan. Kemudian kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di dalam pembelajaran ini, baik dari substansi berupa PPT, video, alat dan bahan untuk percobaan, dan LKPD yang akan digunakan oleh peserta didik. Ketika kita sudah siapkan, maka kita akan langsung terjun nih di dalam praktek pembelajaran yang sesungguhnya. Oke. Langkah pertama yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan membagi kelompok dari peserta didik saya. Kenapa saya membagi kelompok? Tujuannya adalah agar mereka bisa saling bekerja sama di dalam kelompok, saling berkolaborasi, sehingga apa? Mereka belajar bersama menemukan masalah, menyelesaikan masalah, dengan tujuan adalah hasil dari kesimpulan yang mereka sepakati adalah tujuan bersama bagaimana cara mereka menyelesaikan sebuah topik atau masalah yang mereka temukan. Kegiatan kedua yang akan saya lakukan adalah saya akan menjelaskan secara singkat melalui sebuah PPT substansi materi tentang perubahan energi. Kemudian saya akan menampilkan beberapa video yang tujuannya adalah untuk menggali eksplorasi pengetahuan awal dari peserta didik. Bagaimana ini dilakukan dengan tujuan adalah memfasilitasi mereka dengan cara belajar mereka, yaitu adalah visual, auditorik, sehingga apa? Bagi peserta didik yang dengan gaya belajar tersebut dapat terfasilitasi. Oh, mereka ada yang suka dengan cara mendengarkan, mereka ada yang suka dengan cara melihat sebuah video. Tujuannya di sini adalah secara tidak langsung mereka akan melihat secara nyata dari apa yang mereka lakukan, dari apa pengalaman mereka di dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan, disimpulkan, kemudian dipadukan dengan substansi materi dalam tampilan PPT dan video yang akan saya tampilkan. Halo sahabat, kegiatan yang selanjutnya, yaitu kegiatan yang ketiga, adalah saya dengan peserta didik akan melakukan percobaan, yaitu adalah kertas berputar dan musik tersembunyi. Bagaimana ya caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita akan buat kertas berulir yang di atasnya kita beri pengikat, kemudian di bawahnya itu kita beri lilin yang menyala. Nah, apa sih inti dari kegiatan ini? Yang pertama adalah bahwa ketika lilin ini menyala, nah, ada sebuah proses transformasi dari energi panas kemudian diterima oleh kertas sehingga kertas itu bisa bergerak berputar. Ini mengakibatkan transformasi energi dari energi panas menjadi energi gerak yang terjadi pada kertas berulir tersebut. Selanjutnya, terus bagaimana dengan musik tersembunyi? Sederhana nih sahabat. Nah, kita hanya menyiapkan beberapa kerikil, kemudian botol minuman. Kerikil itu kita masukkan di dalam botol minuman. Kemudian kita goyang-goyangkan nih seperti kita membuat musik kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang terdengar adalah sebuah bunyi. Nah, bagaimana bunyi itu dihasilkan? Ternyata dari energi yang kita gerakan oleh tangan kita ini menghasilkan energi bunyi. Nah, tentu saja ada transformasi energi dari energi otot yang kita gerakkan pada botol itu mengakibatkan energi bunyi yang dihasilkan. Nah, peserta didik nanti akan praktek di situ. Oh, ternyata dari apa yang saya lakukan, saya bisa nih merubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Itu sahabat. Oke sahabat,
selanjutnya untuk menilai pemahaman dari peserta didik, kita akan melakukan kegiatan asesmen formatif. Nah, di sini peserta didik, siswa ya, kita beri LKPD, lembar kerja peserta didik. Tujuannya adalah dari apa yang mereka lakukan, mereka dibuat menuliskan alat dan bahan yang mereka butuhkan, bagaimana cara mereka bekerja, apa yang mereka hasilkan. Nah, disitulah dituntut kreativitas, daya bernalar peserta didik kita dari sebuah proses pembelajaran itu menjadi sebuah kesimpulan konsep pada substansi yang mereka pelajari. Ini jelas akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik kita. Oke. Hahaha. Selanjutnya kita akan bermain kartu energi. Apa sih kartu energi itu? Kita lihat ya sahabat. Oke. Kartu energi ini adalah sebuah kartu yang di dalamnya ada tulisan, ada gambar yang menyatakan sebuah beberapa contoh perubahan energi. Yang ini dimaksud adalah bagaimanakah mengecek pemahaman peserta didik kita di dalam sebuah substansi itu. Nah, dimulai dari kita bekerja di dalam kelompok tersebut, dalam tiap kelompok akan kita beri gambar, kita akan beri contoh kalimat kata yang merupakan bentuk perubahan energi. Mereka diminta memasangkan apakah dari benda itu apa yang terjadi perubahan energinya. Kemudian mereka tempelkan pada kertas, kemudian kita pasangkan di dalam sebuah layar. Tujuannya adalah agar semua peserta didik dapat melihat dari apa yang mereka lakukan bersama. Nah, di akhir nanti dari tiap kelompok akan melakukan presentasi sebagai wujud dari hasil kerja mereka. Oke, kita lihat ya. Oke, selanjutnya pada proses akhir nanti dalam tiap kelompok akan melakukan presentasi dari apa yang mereka lakukan, dari sebuah gambar yang mereka tempelkan, dari sebuah proses yang mereka lakukan. Mereka akan menyampaikan secara terbuka di dalam setiap kelompoknya. Nah, kemudian mereka akan mempresentasikan di semua kelompok tentang transformasi energi yang terjadi pada tugas yang diberikan pada kelompok mereka. Nah, disinilah mereka memiliki kemampuan bagaimana berkomunikasi, bagaimana menjadi tutor sebaya, bagaimana hasil sebuah kerja di dalam kelompok itu mereka sampaikan secara terbuka, menjadi pengalaman yang menarik tidak hanya bagi kelompoknya tetapi juga bagi kelompok-kelompok yang lain. Menarik kan? Sahabat, di akhir kegiatan hal yang paling penting yang akan kita lakukan adalah setelah kita melakukan asesmen sumatif, maka selanjutnya adalah kita menarik kesimpulan. Kesimpulan ini kita harus melibatkan peserta didik kita di dalam membuat sebuah kesimpulan berdasarkan pembelajaran yang mereka lakukan. Mereka kita dampingi bagaimana membuat sebuah kesimpulan itu agar menjadi sebuah tulisan yang bermakna, agar menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar mereka pahami, benar-benar dipahami oleh semuanya. Nah, disinilah mereka terlibat secara langsung. Kita harus membuat subjek pembelajarannya adalah tidak diri kita sendiri, tetapi adalah peserta didik. Peserta didik harus kita libatkan sebagai subjek pembelajaran. Nah, itulah pembelajaran diferensi yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya sahabat. Selamat melakukan pembelajaran yang lebih baik. Bravo, oke, semangat.